Hotel JW Marriott Jakarta mencatatkan kenangan kelam pada 2003. Peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott di kawasan Mega Kuningan, Jakarta pada 4 Agustus tersebut menyisakan duka mendalam bagi korban dan juga catatan hitam bagi BNPT. Ledakan itu berasal dari bom mobil bunuh diri dengan menggunakan mobil Toyota Kijang dengan nomor polisi B7462ZN yang ternyata dikendarai oleh Asmar Latinsani. Bom yang meledak tersebut menewaskan 12 orang dan mencederai 150 orang. Mobil yang dikendarai pelaku diduga memuat 6 jerigen berisi bahan kimia berbahaya. 2 jerigen berisi bahan peledak yang terdiri dari TNT, RDX, Teril, dan sedikit HMX. Sedangkan 4 jerigen lainnya berisi bensin bercampur minyak tanah. Ledakan pada 4 Agustus 2003 menghancurkan restoran tempat perkumpulan para ekspatriat dan sejumlah orang Indonesia berpunya. Terlebih saat bom meledak, restoran tersebut dalam kondisi ramai oleh para tamu yang sedang makan siang. Media mencatat ledakan juga merusak lantai dasar bangunan hotel. Pasca insiden, Hotel JW Marriott ditutup selama 5 pekan. Bom di Hotel JW Marriott 2003 dipicu melalui sebuah telepon seluler yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Kepala Kepolisian Republik Indonesia saat itu, Jenderal Polisi Dai Bahtiar, mengatakan bahwa ledakan bom mirip dengan ledakan bom di Bali yang terjadi 1 tahun sebelumnya dan menewaskan 202 orang. Lokasi dipilih karena hotel tersebut identik dengan barat. Banyak pula turis yang menginap di sana. Setelah itu, negara-negara lain meminta warganya untuk menghindari hotel internasional di Jakarta. Sejumlah saksi mata yang ditemui di sekitar lokasi kejadian dan di rumah sakit mengisahkan bahwa ledakan saat itu sangat kuat. Ruangan gelap gulita dan dipenuhi asap serta debu. Plafon jatuh di lantai, seakan langit runtuh. Kaca-kaca jendela pecah, serpihannya bertebaran dan berserakan di mana-mana. Air dari sprinkler otomatis keluar, menyebabkan seisi ruangan basah. Listrik pun ikut padam. Salah satu korban bom JW Marriott, Denny Purwanto, mengaku jaraknya dengan pelaku pengeboman sangat dekat, hanya 7 meter. Saat ledakan terjadi, dirinya terpental jauh. Bahkan untuk bernapas saja ia kesusahan, ditambah kondisi gelap. Saya itu 7 meter dari pelaku pengebom dan sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Saya sampai terpental ke belakang. Istri Denny Purwanto saat mendapatkan kabar langsung berlari ke IGD. Dilihatnya ada nama suaminya di daftar nomor 4 sebagai korban ledakan bom JW Marriott. Ketika melihat kondisi suaminya di rumah sakit, ia tak bisa lagi berkata-kata. Kepala Denny penuh dengan pecahan kaca akibat ledakan dan belum sempat dibersihkan oleh petugas. Urat Denny pun sempat putus. Saya langsung ke IGD, saya lihat di whiteboard nama-nama korban. Ya benar ada suami saya, kalau nggak salah urutan keempat, 1, 2, 3, 4. Sabar ya Bu, kuatin hati Ibu. Ya Allah ayah gitu. Nggak kelihatan mukanya, dia tuh udah gosong. Terus aku ngeliat kepalanya, sus itu apa ya yang kepala di suami saya tuh keras itu beling Bu, maaf belum sempat dibersihin karena kita fokus ke urat bapak yang putus. Penyintas ledakan bom JW Marriott, Tita Apriantini, kala itu berada di dalam restoran Salendra ketika peristiwa naas terjadi. Tita menggambarkan kondisi TKP sangat gelap, bahkan cahaya hanya terlihat dari tubuh korban yang mengalami luka bakar. Terdengar ledakan beberapa kali setelah ledakan pertama. Kita juga melihat bola-bola api berterbangan di restoran. Semua orang panik menyelamatkan diri mereka sendiri. Bahkan rambut Tita sempat terbakar dan kepalanya terluka akibat ledakan itu. Restoran Salendra itu kan sebelumnya, saya cerita dulu ya. Jadi tempatnya itu kan dia kaca ya. Jadi biasanya cahaya tuh masuk terang banget, terang sekali gitu. Begitu ada ledakan itu tiba-tiba gelap banget. Seketika gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, gelap. Terus udah begitu, terus ada ledakan lagi susulan, baru terus kecium bau kayak bau mesiu gitu ya, bau mesiu. Terus
mulai ada cahaya itu juga dari tubuh orang yang kena api. Terus ada bola-bola api terbang juga. Jadi waktu itu rambut saya botak sih. Wakil Presiden Indonesia kala itu, Hamzah Has mengatakan serangan teror diduga ditujukan pada kepentingan Amerika Serikat. Sebab JW Marriott adalah jaringan hotel milik negeri Paman Sam. Sementara Menteri Pertahanan RI, Matori Abdul Jalil mengatakan ledakan di hotel JW Marriott adalah teror bom. Sebagai informasi, hotel JW Marriott ini berlokasi di kawasan Segitiga Emas, dekat dengan kompleks pejabat di Jalan Denpasar dan kompleks kedutaan besar asing. Di Menara Raja Wali, samping JW Marriott misalnya, terdapat kantor kedubes Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Peru. Sekitar 200 meter dari Marriott juga terdapat kedubes China. Pada 17 Juli 2009, Hotel JW Marriott bersama dengan Hotel Ritz-Carlton kembali diguncang bom yang menewaskan 9 orang dan melukai 53 orang. Pada 14 Januari 2021, orang yang disebut bertanggung jawab atas peristiwa bom JW Marriott adalah Nurdin M. Top. Ia merupakan warga negara Malaysia yang menyelundup masuk ke Indonesia pada tahun 2002. Nurdin tewas dalam penyergapan di Jepres, Solo, Jawa Tengah pada 16 September 2009 bersama 2 orang lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang Mabes Polri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.